Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok FG4 dari kelas MPKT 09. Hari ini akan memaparkan proposal PKM GFK yang berjudul Game RPG untuk menunjang pembelajaran daring bagi murid TK dan SD. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan saya dan teman-teman kelompok saya. Dimulai dari saya sendiri, Irza Lutfi, lalu ada Aisyah Rahmi Nur Hanifah, maaf. Lalu juga ada Ken Nafilah, ada juga Imam Akbar, Arafah Maulana Abdillah, dan yang terakhir Sidki Wasis. Next slide. Nah, pada slide kali ini saya akan memaparkan tentang latar belakangnya. Jadi pada abad ke-21 ini, iptek telah mengalami kemajuan dan menjadi semakin canggih. Hadirnya berbagai macam alat elektronik membuat segala aktivitas menjadi lebih praktis dan mudah. Salah satunya dalam proses pembelajaran. Sebelum pandemi COVID-19 ini melanda dunia, pembelajaran daring sudah digunakan seperti penggunaan media Zenius, ruang guru, dan lain sebagainya untuk keperluan pembelajaran saat hanya di rumah. Pandemi COVID-19 menyebabkan seluruh sekolah harus melaksanakan kegiatan pembelajaran yang biasanya secara tatap muka menjadi pembelajaran secara daring. Hal ini menjadi sebuah tantangan baru bagi guru TK dan SD yang selama ini belum pernah menggunakan penerapan pembelajaran dalam jaringan untuk kegiatan belajar mengajar. Dengan teknologi yang semakin canggih, guru-guru yang pintar IT, dan orang tua yang semakin mengikuti perkembangan IT. Anak-anak TK ataupun SD berhak untuk tetap mengikuti kegiatan pembelajaran di masa pandemi virus COVID-19 ini, karena mereka juga merupakan bagian dari wajib belajar, dan tentunya agar orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di lembaga TK ataupun SD tetap terpenuhi haknya. Next slide. Lalu di sini ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya itu apa manfaat teknologi bagi murid TK dan SD, dan juga bagaimana mengimplementasikan game yang bermanfaat, menarik, dan inovatif di bidang pendidikan bagi murid TK dan SD. Next. Nah, selanjutnya ada tujuan dari ini. Tujuannya yaitu menciptakan game RPG untuk menunjang pembelajaran daring bagi murid TK dan SD. Dan ada juga manfaatnya. Manfaat pertama yaitu anak-anak dapat berinteraksi dengan aktif bersama teman-temannya. Manfaat kedua yaitu anak-anak dapat belajar sambil bermain. Dan manfaat yang terakhir yaitu dapat terlatih untuk memecahkan masalah yang disajikan dalam permainan. Untuk pembelajaran daring sendiri merupakan sistem pelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka secara langsung. Akan tetapi, menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Terdapat 3 metode pembelajaran daring, yaitu yang pertama metode e-learning, kedua metode learning, dan yang ketiga adalah metode quantum learning. Selanjutnya, game sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti permainan. Terdapat 5 jenis games, yaitu arcade games, PC games, console games, handheld games, dan mobile games. Game RPG atau role-playing game memiliki penekanan pada tokoh atau peran perwakilan pemain di dalam game. Untuk perancangan sistem game itu, setiap pemain dalam game ini mempunyai role masing-masing. Ada guru, ada siswanya. Untuk gurunya sendiri merupakan wali murid di sekolah, sedangkan untuk siswanya merupakan siswa atau siswi di TK dan SD. Setiap pemain dapat berinteraksi langsung sesama pemain lainnya dengan mengaktifkan fitur voice chat. Pemain juga dapat membuat profil yang berisi biodatanya agar dapat saling mengenal satu sama lain. Dalam permainan ini terdapat tugas yang berisi materi akademis. Materi akademis itu berupa pemecahan soal matematika, kebahasaan, dan lain-lain. Selain itu terdapat leaderboard agar semua anak-anak termotivasi untuk menjadi lebih baik. Hai Nurul, kenalin aku Grim dari kelas 2A. Selanjutnya, untuk menunjang dan melakukan pengujian terhadap game RPG ini, kita melakukan survei melalui Google Form terhadap 25 responden. Dan untuk hasil dari survei ini berikut. Yang pertama, 100% dari responden merasa desain game ini sudah cukup menarik
untuk bisa membuat anak usia dini tertarik untuk memainkan game RPG ini. Dan kemudian 84% responden merasa bahwa mata pelajaran yang disediakan, yaitu matematika, bahasa, agama, PKN, dan IPA sudah cukup memadai. Namun terdapat 16% responden yang merasa bahwa kelima mata pelajaran tersebut belum cukup. Oleh karena itu, kelompok kami memutuskan untuk menambahkan mata pelajaran yang bisa diakses dalam permainan. Ya, untuk analisis SWOT-nya didapat strength atau kekuatan pertama masih jarang ditemukan di Indonesia. Kemudian tim kami memiliki pengetahuan di bidang desain grafis, coding, dan game making. Lalu ada dapat menghibur anak-anak usia dini agar tidak jenuh. Lalu weakness-nya atau kelemahan pertama, inovasi kami bersifat eksperimental. Namun dikhawatirkan inovasi tersebut tidak bisa menarik minat anak-anak berusia dini, dan juga kurangnya pengalaman dari tim kami mengenai dunia game making dan edukasi. Next slide. Untuk opportunity atau peluang, pertama ide kami dapat menjadi terobosan baru di dunia pendidikan. Lalu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di zaman sekarang semakin pesat. Dan untuk threat-nya, ada beberapa lapisan masyarakat yang masih belum bisa mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi yang baru. Oke, terima kasih. Itu sudah pemaparan kami pada kesempatan pagi kali ini. Kurang lebihnya jika ada salah patah kata mohon dimaafkan. Karena kesalahan adalah milik kita semua dan sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.